Kembali dalam seri Raja-Raja Israel pada renungan pagi. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Raja Ahazia, warisan yang salah yang diteruskan akhirnya pasti hancur. Ketika warisan yang salah diteruskan, akhirnya pasti hancur. Saudaraku, dalam Alkitab ada dua raja yang bernama Ahazia. Yang pertama, Ahazia sebagai Raja Israel Utara. Ini adalah anaknya Ahab. Kisahnya dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 51 sampai 2 Raja-Raja 1 ayat 18. Ya. Kemudian Ahazia yang kedua adalah Ahazia yang ada di Yehuda. Itu adalah anaknya Yoram. Kisahnya dicatat dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 29. Kalau Ahazia yang Israel Utara ini yang akan kita bahas itu memerintah di tahun kurang lebih 853 sampai 852 sebelum Masehi. Jadi tahunnya mundur karena sebelum Masehi. Kalau Ahazia yang Raja Yehuda itu tahun 841 sebelum Masehi. Jadi ada dua Ahazia, saudaraku ya. Tetapi Ahazia yang akan kita pelajari adalah Ahazia yang dari Israel Utara. Jadi nanti kita akan bahas Ahazia yang di Israel Selatan pada waktu-waktu berikutnya, ya saudaraku. Nah, mari kita lihat Raja Ahazia, Raja Israel Utara. Dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 53, firman Tuhan mencatat ia, dalam hal ini Ahazia, melakukan yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, maksudnya Ahab dan Isabel, serta menurut kelakuan Yorebeam bin Nebat, raja pertama kerajaan Israel Utara, yang telah mengakibatkan Israel berdosa. Nah saudara, siapakah Raja Ahazia ini? Seperti saya katakan tadi, Ahazia adalah anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dua sosok yang terkenal dalam Alkitab karena kejahatan mereka, yaitu kejahatan penyembahan berhala, membunuh nabi-nabi, dan berbagai kejahatan lainnya. Raja Ahazia menjadi Raja Israel Utara setelah kematian ayahnya Ahab, dan dia hanya memerintah selama 2 tahun, dari tahun 853 sampai 852 sebelum Masehi. Tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 51, saudara bisa baca. Nah saudara, dalam waktu yang singkat itu, pemerintahannya selama 2 tahun, Ahazia ini sudah cukup membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa Israel Utara. Bukannya belajar dari kesalahan orang tuanya, malah Ahazia justru melanjutkan kesalahan dari orang tuanya, ayah dan ibunya, bahkan mengikuti jejak mereka lebih buruk lagi. Ahazia menyembah Baal, menolak Tuhan, dan mencari pertolongan dari ilah-ilah palsu. Bahkan di saat sakit dia lebih memilih bertanya kepada Baal Zebub, yaitu dewanya bangsa Filistin, dan dia memilih mencari dewa bangsa lain daripada mencari Tuhan Allah Israel. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2, saudara bisa baca. Akibatnya apa? Tuhan menghukum Raja Ahazia karena dia menyembah berhala, dan Tuhan menghukum dia tanpa meninggalkan warisan rohani yang berarti. Ahazia memilih mengikuti jejak orang tuanya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala, dan menolak nasihat Tuhan melalui Nabi Elia. Bahkan saat dia mengalami sakit akibat jatuh dari kisi-kisi kamarnya, ia mencari petunjuk dari Baal Zebub, dewa di Ekron, dewanya bangsa Filistin, daripada mencari Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Ahazia waktu Ahazia lagi sakit, menyatakan bahwa karena dia mencari dewa-dewa asing, bukan Allah bangsa Israel, maka ia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Jadi Nabi Elia datang menghadap Ahazia dan berkata, kamu tidak akan sembuh dari sakitmu karena kamu mencari pertolongan dari dewa asing. Namun Ahazia malah nggak bertobat, saudaraku. Dia malah mengirim prajurit untuk menangkap Elia. 2 kali Ahazia mengirim pasukan ya untuk menangkap Elia, dikirim 50 orang gitu. Kalau saudara baca kisahnya di 2 Raja-Raja itu, saudara, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 12. Dan menarik saudara, waktu pasukan Ahazia ini ingin menangkap Elia, berkata, "Hai abdi Allah,
Lalu Elia berkata, kalau benar aku abdi Allah, maka turunlah api dari langit menghanguskan kalian. Turun saudara api dari langit. Jadi kisah api dari langit itu bukan hanya waktu di Bukit Karmel itu menyambar korban. Itu menghanguskan juga prajurit-prajurit kurang lebih 50 orang yang ingin menangkap Elia yang diutus Ahazia. Saat Ahazia sakit terbaring, dia utus itu orang-orang untuk menangkap Elia. Karena dia jengkel, Elia mengatakan kamu tidak akan sembuh karena kamu mencari pertolongan dari dewa bangsa lain, bukan dari Tuhan Allah Israel. Itu yang pertama, saudara, 50 angus. Yang kedua kali dikirim lagi 50, angus lagi saudara, dibakar oleh api. Menarik kalau saudara baca ceritanya itu. Api turun dari langit. Saudara bisa imajinasikan gimana itu api turun dari langit gitu saudara. Benar-benar kisahnya itu luar biasa ya. Nabi Elia ini luar biasa sekali. Sudah api turun membakar korban, api turun dari langit lagi untuk membakar 100 orang. 50 pertama, 50 kedua. Akhirnya yang ketiga diutus, 50 orang yang ketiga tidak berani saudara. Dia memohon kepada Elia untuk mengampuni supaya tidak dibakar hangus dan menghadap Ahazia. Akhirnya Elia ikut saudara karena kasihan juga sama pasukan yang kloter ketiga yang diutus Ahazia daripada dianguskan lagi oleh Tuhan saudaraku ya. Itu menarik sekali kisah-kisah raja-raja dan nabi di Israel ini saudaraku ya. Nah secara singkat apakah 3 pelajaran hidup yang kita dapat dari Ahazia? Yang pertama saudaraku, kesalahan generasi lama tidak harus kita wariskan. Kalau memang salah, ya tidak harus diwariskan. Tidak harus kita warisi, saudaraku ya. Oh, ini sudah tradisi. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarpun sesuai tradisi, kita harus tinggalkan. Jangan diwariskan, jangan diwarisi. Ahazia lahir di keluarga yang penuh dosa dan penyembahan berhala. Ya, kita tahu kisah Ahab dan Isabel itu. Tapi itu bukan alasan baginya untuk tetap berjalan di jalan yang salah. Dia nggak bisa beralasan, loh aku kan lahir bapak mamaku sudah nyembah berhala. Gitu. Dia nggak punya alasan itu karena dia tahu bangsa Israel itu sesungguhnya menyembah Tuhan Allah Israel, Elohim Yahweh, saudaraku. Jadi dia nggak harus mewariskan warisan yang salah itu. Dia punya pilihan tetapi dia memilih mengikuti jejak orang tuanya yang salah. Jadi perhatikan ini saudaraku, bahwa latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita. Saya ulangi, latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita itu adalah pilihan yang kita buat hari ini dan setiap hari. Jadi keputusan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita akan berakhir, saudaraku. Keputusan yang kita buat setiap hari, menyenangkan hati Tuhan atau tidak, akan menentukan bagaimana kita akan berakhir. Karena warisan itu bisa berupa berkat, tapi warisan itu juga bisa berupa kutuk, saudaraku. Dalam pengertian, kalau orang tua mewariskan nilai-nilai iman yang tidak baik kepada anak-anaknya, itu akan menjadi kutuk buat anak-anaknya. Kalau orang tua mewariskan nilai-nilai iman yang benar kepada Tuhan, itu akan menjadi warisan yang tak ternilai harganya, warisan berkat. Ahazia lahir dalam keluarga yang berpengaruh. Dia punya kesempatan untuk mengubah arah Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Tuhan Allah Israel, tapi dia malah mengikuti jejak ayahnya, bahkan lebih buruk dari ayah dan ibunya, saudaraku. Jadi jangan cuma mewarisi nama dan harta, tapi warisilah iman. Ya. Kalau kita tidak mendapat warisan iman dari orang tua kita, dan saat ini kita menjadi orang percaya, wariskanlah iman kepada generasi selanjutnya. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, jangan cari jawaban di tempat yang salah. Saat Ahazia sakit, saudaraku, bukannya dia mencari Tuhan Allah Israel. Dia malah mencari jawaban dari ilah-ilah palsu. Ia bukan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa salahku dan dosaku. Malah dia mencari jawaban dari Baal Zebub, ilahnya orang Filistin. Di 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2 itu. Ini menunjukkan bahwa hati Ahazia itu jauh dari Tuhan Allah Israel. Dia lebih berpaut kepada Baal Zebub itu. Ahazia itu adalah gambaran banyak orang saat ini, saudaraku. Kalau kita mau jujur Ahazia itu merupakan gambaran banyak orang saat ini. Mereka mencari solusi di luar Tuhan, entah lewat harta, entah lewat jabatan, entah lewat relasi, bahkan lewat okultisme. Orang mencari jawaban dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kita teringat firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau.
Nah, kemana kita mencari jawaban atas masa depan kita, saudaraku? Apakah kita mencari Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan mengandalkan ilah-ilah zaman ini? Mari kita mengandalkan Tuhan. Perhatikan ini, saudara, bahwa kalau kita salah sumber, maka akan salah solusinya. Itu sebabnya carilah Tuhan terlebih dahulu supaya solusinya benar. Karena di dalam Tuhan mengatasi masalah tanpa masalah. Seperti slogan yang lain, saudaraku ya. Jadi maksud saya adalah salah sumber, kita akan salah solusi. Seperti Ahazia, dia mencari sumber kesembuhannya dari Baal-zebub. Akhirnya dia malah dihukum Tuhan, dikatakan kamu nggak akan sembuh-sembuh itu. Udah kayak gitu, dia malah utus 50 orang untuk menangkap Elia. Jadi benar-benar ini Raja Ahazia ya. Udah diperingati Tuhan malah tidak bertobat gitu, saudaraku. Nah, yang ketiga, pelajaran hidup dari kisah Raja Ahazia adalah hidup yang salah itu pasti akan selalu berakhir tragis. Dan bukan hanya Raja Ahazia, banyak kisah orang-orang di dalam Alkitab ketika hidupnya salah, akhirnya pasti tragis. Ahazia memerintah 2 tahun, saudaraku. Akhirnya dia mati tanpa meninggalkan dampak yang baik. Hidupnya singkat dan tragis banget, karena dia menolak Tuhan sampai akhir. Tuhan sudah tegur dia dengan sakit penyakit. Tuhan tegur dengan nasihat melalui Nabi Elia. Malah dia nggak bertobat, malah ngelawan, saudaraku. Tuhan sudah mengirim pesan melalui Nabi Elia, tetapi Ahazia mengabaikannya. Akhirnya dia meninggal tanpa pewaris tahta kerajaan Israel Utara. Jadi mengabaikan Tuhan itu sama dengan kehancuran. Ini kita harus ingat baik-baik. Kasih bold, kasih gambaran besar di otak kita. Abaikan Tuhan sama dengan kehancuran. Itu sebabnya jangan pernah mengabaikan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan firman-Nya. Sebab kalau kita abaikan akan berakhir dengan kehancuran. Kalau kita terus keras kepala di jalan yang salah, jangan kaget akhirnya kita hancur, saudaraku. Makanya jangan keras kepala. Ya. Jadi jangan jadi raja di cerita yang salah, tapi jadilah raja di cerita yang benar. Jadi kalau kita jadi raja dalam hidup kita ini, saudaraku, jangan jadi raja di cerita yang salah. Jadilah raja di cerita yang benar, raja yang melakukan kehendak Tuhan. Coba mari kita renungkan, apakah kita masih membawa kesalahan dari generasi sebelumnya? Apakah kita membawa tradisi-tradisi yang salah dari generasi sebelumnya? Kalau ada, mari kita tinggalkan. Lalu renungkan yang kedua, apakah saat ada masalah kita mencari Tuhan atau lebih mengandalkan solusi di tempat yang lain? Terus yang ketiga, apakah hidup kita saat ini sedang berada di jalur Tuhan yang benar atau berada di jalur yang salah? Ketika Tuhan sudah memperingatkan kita lewat firman-Nya, apakah kita bertobat dan kembali kepada Tuhan? Jangan hanya menjadi penonton dalam sejarah hidup ini, saudaraku. Pilihlah arah hidup yang benar, sehingga kita menjadi pemain-pemain yang berjalan di arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab langkah kita hari ini akan menentukan bagaimana kita akan berakhir. Wariskanlah iman, bukan kesalahan, kepada generasi selanjutnya. Itu sebabnya kita harus membangun nilai-nilai iman itu di dalam kehidupan kita, supaya generasi selanjutnya dapat melihat nilai-nilai iman itu. Pilihlah Tuhan, bukan memilih jalan yang salah. Mari kita berdoa.